Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Beat ESP, Beat injeksi ESP tahun 2017-an, 16-17, kurang lebih seperti itu. Dimana kondisi permasalahan Honda ini berebut parah saat delay gas ditarik ngempos. Kita saksikan dulu. Nah, seperti yang kita saksikan tadi, sebegitu parahnya gas, ditarik spontan tidak mau mengikuti alarm gas. Di situ kita akan melangkah selanjutnya, yaitu di bagian cek dulu. Kita menggunakan tes bagian tekanan full pump dulu. Kita menggunakan tes full pump. Habis itu lanjut, kalau seandainya full pump nggak ada masalah, nanti kita lanjut ke bagian throttle body. Nah, step by step kita akan ambil langkah itu untuk mengantisipasi atau menangani berbet seperti yang kita saksikan tadi. Ikuti terus videonya, kita sedikit berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Sekiranya yang ikut nimbrung ingin ditanyakan seputar permasalahan Beat Honda di rumah, mungkin silahkan isi kolom komentar di bawah video ini, nanti kita akan bantu jawab. Mudah-mudahan sedikit berbagi ilmu ada manfaatnya. Oke, lanjut ke video. Kita pernah mengalami seperti ini. Ini faktornya banyak. Kita mulai dari yang sekecil dulu, yaitu kita mengecek di bagian tekanan full pump. Salah satunya menggunakan alat tekanan full pump seperti ini. Nah, caranya kita seperti biasa ya, tancapkan di bagian satu full pump, satu ke bagian selang menuju ke throttle body. Nah, yang pada umumnya kalau tekanan normalnya motor itu paling enggak sampai 30 sampai 40. Nomor yang nanti ditunjukkan oleh speedo di bagian alat ukur full pump. Nanti kalau seandainya di bawah tekanan 30, di bawah 30 antara 30 sampai 40 itu, di bawah nilai itu nanti dikatakan full pump itu lemah dan mau nggak mau harus mengganti full pump ataupun rotak. Rotak itu apa? Nanti kita akan jelaskan kalau memang terjadi permasalahan di bagian full pump. Nah, mungkin sedikit pertanyaan untuk teman-teman semua. Mungkin ada yang timbul pertanyaan, kira-kira berbet itu sekilas apanya, Mas? Nah, kita terangkan sedikit dulu ya. Sebelum melangkah terlalu jauh, lanjut ke sensor, throttle body, mungkin ada kode mil segala macam yang menunjukkan kalau injeksi bermasalah. Kita langkah sederhananya di sini ya. Nah, seperti ini. Kita pasang alat tekanan full pump. Sekali lagi tujuannya untuk ngetes step by stepnya berbet itu dari mana. Karena nah, kita seperti ini ya, tancap. Habis itu kita kontak on, kita gas. Kalau nilainya ini sampai 30, antara 30 sampai 40, berarti tekanan full pump normal. Tidak usah atau tidak perlu membongkar full pump yang ada di dalam tangki. Kalau nanti nilainya nggak ada 30 sampai 40, berarti mau nggak mau kita harus mengoprek-ngoprek di bagian full pump. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang menganalisa injeksi yang bermasalah, gasnya delay, di gas nggak bisa spontan. Nah, alangkah step by stepnya seperti ini, atau langkah sederhananya seperti ini. Kita tunggu dulu, kita hidupkan, nanti kita lihat tekanan sekali lagi. Kalau memang nanti sedikit pembahasan ya, nanti kalau ini tekanan full pump ini normal sampai ke 30 sampai 40, berarti kita lanjut ke bagian throttle body. Nah, sesuai yang beliau ceritakan, motor ini juga nggak ada riwayat misalnya kayak pernah telat bensin, ataupun ada mungkin pembahasan atau pernah dibongkar apa, ganti apa gitu, juga kata beliau juga nggak ada pernah yang sebegitu berat. Jadi mungkin ini bisa dibilang kayak penyakit perdana untuk beliau yang punya motor ini, Beat ESP ya. Jadi kita juga nggak bisa langsung oh ininya pak gitu kan. Namanya penyakit injeksi, dalam arti kita juga harus mencarinya juga step by step. Oke, kita tes dulu.
Nah, kita kontak on, kita gas, geber, nilainya 40-an. Berarti ini kondisi full pump normal. Oke, sudah kita cek tadi ya menggunakan eh, alat pengukur tekanan full pump, dinyatakan kalau full pump itu normal sesuai angka yang kita harapkan, yaitu 30-40. Berarti kita lanjut ke bagian throttle body. Throttle body itu apa? Misalnya ada pertanyaan, silahkan ikuti terus. Nanti kita akan jelaskan apa throttle body dan fungsinya apa. Nah, sedikit pembahasan sambil menunggu box ini dibongkar. Kita akan sedikit menjelaskan untuk teman-teman semua mungkin yang masih awam tentang injeksi, yaitu throttle body itu fungsinya ibaratnya kayak karburator, posisinya persis kayak karburator. Fungsinya itu minyak dari dari full pump yang kita tes tekanan tadi itu nembak ke bagian throttle body. Throttle body nanti diubah menjadi kabut, ya, karena pembakaran itu butuhnya kabut. Jadi dari tangki disemprotkan melalui full pump tadi yang kita cek tadi tekanan itu masih dalam bentuk cair. Masuk ke dalam throttle body, di situ akan diubah yaitu oleh alat namanya injektor. Injektor itu fungsinya untuk mengubah bensin yang masih dalam bentuk cair menuju ke gas. Nah, fungsinya bagian throttle body itu ada sensor, 2 sensor TPS dan sensor satunya lagi untuk mengatur tekanan. Misalnya ada udara masuk sama bensin, ini bensin sama udara itu harus imbang, mengubah kabut. Fungsinya ya injektor tadi mengubah kabut, dibantu oleh sistem injeksi kayak sensor itu fungsinya untuk mengatur. Misalnya ini kebasahan atau kabut yang dihasilkan terlalu kering. Nah, di situ akan menimbulkan boros atau tidaknya nanti di situ yang berfungsi sebagai sensor-sensor. Nah, sedikit pembahasan tentang throttle body. Untuk lebih lengkapnya silahkan tanya-tanya. Jadi bukan menggurui teman-teman semua. Kiranya teman-teman bengkel yang ikut nimbrung silahkan monggo kita berbagi pengalaman. Sekiranya ada yang mau usul monggo silahkan terbuka. Salam mekanik, salam kuku ireng. Dan sekali lagi kita belajar bareng. Berbagi pengalaman itu bukan kita sok pinter, tapi kita membagikan apa yang kita alami. Jadi kita bukan seakan-akan kayak guru yang menceramai orang pinter, itu enggak. Jadi kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada kesamaan yang kita alami sesama bengkel. Nah, oh ternyata ini, tapi aku enggak ya mas. Nah, misalnya gitu kan, namanya berbagi pengalaman itu seperti itu. Menurut kita berbagi pengalaman itu baik karena kita bisa bertukar pengalaman, karena di atasnya orang pintar masih ada orang pintar. Jadi seperti itu, kita selalu terbuka untuk teman-teman mekanik yang mau memberi saran, monggo, kita selalu terbuka. Kalaupun mungkin ada yang nggak setuju, ya kita mohon maaf, kita kekurangan kita banyak dalam membuat video atau dalam pengalaman kita masih banyak kekurangan, mohon maaf. Lanjut ke video, kita sambil membuka throttle body. Sekali lagi, apa atau pembahasan throttle body? Ini bentuknya kayak karburator, ada soket, ada sensor 2 biji yang nemplek di situ. Fungsinya tadi ya mengubah, sama yang fungsinya mengubah bensin menuju ke bagian kabut itu murni di bagian injektor yang nancap ke bagian throttle body. Sekali lagi, tapi dibantu oleh sensor-sensor. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kedengarannya untuk teman-teman semua yang mungkin awam tentang injeksi kok rumit mentoh mas gitu kan, injeksi kok ribet, nggak kayak karburator enak disetel anginnya cepat gitu kan. Ya namanya teknologi pengembangan teknologi dari tahun ke tahun menuju ke berikutnya masa depan itu pasti akan lebih canggih lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi
mau nggak mau kita sebagai bengkel juga kita harus ikut serta, dalam arti kita harus ikut berkembang. Dari tahun ke tahun ada pembaharuan motor, pembaharuan teknologi. Kita sebagai bengkel nggak cukup untuk berdiam diri, yang sudah hafal, yang sudah kita pelajari cukup itu aja, pasti ada pengembangan lagi. Mau nggak mau kita harus belajar terus, belajar dan belajar terus. Kalau kita nggak mau ketinggalan, ya mau nggak mau harus seperti itu. Ibarat kayak orang sekolah, setiap ada pembalasan materi yang baru, kita juga harus tetap mengikuti. Oke, kita lanjut ke video. Nah, ini namanya throttle body. Kita nanti servis rutin, namanya kita semproti pakai carbo cleaner. Sekali lagi untuk teman-teman semua, mungkin ada pertanyaan, servis injeksi kok mahal banget gitu kan? Mungkin kita menjelaskan bahwa sebenarnya perbedaannya begini. Kalau servis karburator itu kan cuman pakai bensin, dibersihin, semprot-semprot, intinya kan itu langsung dipasang kembali. Jadi intinya cuman upah, dalam arti tenaganya yang ibaratnya biaya servis lah, biaya jasanya itu murah. Tapi kalau injeksi itu pasti menggunakan bahan, servis injeksi itu nggak bisa untuk menggunakan bensin. Jadi kita nggak boleh sembarangan, karena injeksi ini kalau fatal pasti akan berbet dan berakhir fatal. Sekali lagi, bedanya kenapa servis injeksi itu rata-rata kok mahal daripada servis karburator. Perbedaannya karena servis injeksi itu menggunakan carbo cleaner, dalam arti kayak semprotan khusus, kayak sejenis air keras untuk menyemproti bagian throttle body ini atau sejenis karburasi ini. Tujuannya agar sensor yang nempel di bagian throttle body, ada 2 sensor, itu nggak terkena bensin dan akhirnya berubah. Dalam arti berubah, kadang di situ kan ada seal, ada intinya sensor, seputaran sensor itu nggak boleh kena bensin. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kena sekali 2 kali kemungkinan masih aman, tapi untuk ke depan tetap nggak akan bisa awet. Yang nyervis dengan menggunakan bensin itu pasti akan resiko fatal berikutnya. Makanya dari bengkel juga menyarankan kalau servis injeksi throttle body itu harus menggunakan semprot carbo cleaner, dan fungsinya ini mengamankan sensor-sensor agar tidak berubah atau kena bensin melar karetnya atau apa, intinya tidak berubah. Ada teman-teman yang mungkin alah sama wae, disemproti bensin juga sama wae gitu kan, monggo, resiko ditanggung penumpang, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak menjelaskan terlalu detail untuk teman-teman yang mungkin berbeda pendapat. Kita sedekar berbagi pengalaman ya. Injeksi itu harus menggunakan semprot khusus, namanya semprot injeksi atau carbo cleaner. Makanya teman-teman yang mungkin belum paham, servis injeksi kok mahal banget ya gitu kan, misalnya karena perbandingannya servis karburator yang biasa. Karburator itu musuhnya bensin. Nah, bensin bisa ambil di bagian tangki beliau yang punya motor. Nah, itu pun juga tinggal buka keran, otomatis kan cuman jasa. Nah, kalau injeksi itu beda, sekali lagi menggunakan carbo cleaner, dan itu hukumnya wajib. Kalau servis injeksi harus menggunakan carbo cleaner. Makanya jangan kaget kalau servis injeksi kok lebih mahal daripada servis karburator. Kurang lebih seperti itu. Ada bahan penambah, ada cairan penambah. Oke, kita lanjut ke video. Sudah kita lepas throttle body, berarti kita nanti tinggal ngedel-ngedel atau dibukai satu-satu. Habis itu kita tes kembali. Kalau nanti ada penyakit serius, kita akan segera ambil tindakan apakah ini nanti bisa cukup di bagian throttle body atau enggak. Nah, ini namanya throttle body ya, kita servis dulu. Nah, ini sudah kita bukai dulu.
Kurang lebih seperti ini dalamannya throttle body. Teman-teman yang mungkin masih awam atau belum pernah melihat throttle body itu kayak apa toh, bentuknya kayak apa, kok mahal banget misalnya gitu kan. Nah seperti ini bentuknya, sistemnya kayak karburator, bentuknya sama, cuman dia nggak menampung minyak di sini, jadi dia menuju kabut. Nah ini seperti ini ya, ini keraknya luar biasa banget. Nah sampai hitam seperti itu. Nah seperti ini. Ini adalah penampakan carbo cleaner dengan cara kerja. Sistem kerjanya disemprotkan seperti itu. Nah ini seperti ini ya. Lebih praktis dan cepat. Nah ini semproti terus seperti itu ya. Oke, kita semproti semua seperti ini sampai mengkilat luar dalam. Habis itu nanti kita semprot dan pasang kembali. Nah, di sini mengerak banget ya, namanya throttle body. Oke, kita kurang lebih seperti ini ya caranya. Kita bersihkan dulu seperti ini.
Oke, kita rakit kembali throttle bodinya, nanti kita tinggal masang dan kita test drive untuk terakhir. Mudah-mudahan penyakitnya sembuh dan nggak ada masalah. Bagian sensor-sensornya aman, nggak masalah. Nah, kita rakit langsung dan kita pasang ke mobil. Nah, kita tes. Terima kasih sudah mengikuti kita. Matur nuwun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.